hubungi channel KKRMP. KKRMP YouTube, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komentar. Sip bagus, paling tambah semangat KKRMP. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun ma'rifatnya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya, sedang sir mereka berenang di alam jabarut. Maka keluar dari alam fikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat kepadanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua ma'rifat dan sir. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan membanggakan terhadap suatu warid, yakni kecondongan hati untuk berbuat taat yang belum engkau ketahui buahnya. Sebab bukan yang diharapkan dari awan itu sekedar hujan, tetapi tujuan utamanya ialah adanya buah dan pohon-pohonan. Contohnya amal ibadah sembahyang. Jangan keburu merasa bangga dan gembira karena sudah dapat sembahyang selama belum merasakan buah sembahyang, sebagaimana yang tersebut dalam ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini buahnya sembahyang. Maka selama belum mendapat buah yang demikian, jangan merasa bangga atau gembira, tetapi di samping itu jangan putus harapan untuk diterimanya meskipun belum berhasil segera buahnya. Jangan putus harapan untuk diterimanya amal perbuatan yang engkau kerjakan dengan tidak khusyuk, hadir hati di dalamnya, sebab masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera. Meskipun dalam alam pembuatan belum mencapai hadirnya hati dan manis taat yang dilakukan itu, maka jangan keburu-keburu harapan untuk diterimanya amal itu, meskipun masih dalam taraf sekedar takarrub kepada Allah dan merasa bahwa itu karunia Allah kepadanya, maka yang demikian itu sudah cukup baik. Oleh karenanya jangan minta tetapnya itu warid setelah kau merasakan buah terangnya nur cahayanya dan tertangkap semua rahasia-rahasianya. Maka cukup bagimu mengabdi kepada Allah sehingga tidak membutuhkan sesuatu yang lainnya, sebab tidak ada sesuatu yang dapat mencukupi sehingga tidak berhajat kepada Allah. Ketahuilah bahwa semua isi alam dan segala nur, tingkat-tingkat makam kewalian dan lain-lainnya itu semata-mata karunia Allah kepada anak Adam. Karena itu manusia tidak boleh bergantung kepada semua itu, adanya itu atau tidak adanya sama saja. Tidak boleh mengoncangkan jiwa manusia selama ada Allah yang memberi itu semua. Dunia dibuat oleh Allah untuk manusia dan manusia dijadikan untuk mengabdi kepada Allah. Karena itu manusia harus merasa kaya dengan adanya Allah, sehingga tidak boleh menyandar atau menggantungkan pada sesuatu selain Allah.
Keinginanmu untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu sebagai bukti bahwa kau belum bertemu pada Allah, dan kerisauanmu karena kehilangan sesuatu selain Allah itu sebagai bukti tidak adanya hubunganmu dengan Allah, atau sebagai tanda belum sampaimu kepada Allah. Bertemunya manusia kepada Allah dan sampainya kepadanya ialah puncak harapan, dan dengan itulah ia mencapai kebahagiaan dan kerajaan yang besar. Bahkan dengan itu ia akan lupa dan terhibur dari segala sesuatu selain Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya apakah yang terdekat dari segala sesuatu yang orang bertakarrub mendekat kepada Allah, jawabnya, supaya Allah mengetahui bahwa di dalam hatimu tidak ada sesuatu yang diinginkan kecuali Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itulah bukti bahwa ia telah mencapai tingkat yang besar. Tetapi selama ia masih menginginkan tetapnya sesuatu atau risau karena tidak adanya sesuatu, maka itu suatu bukti bahwa ia belum mencapai hakikat tingkat yang besar itu dan harus segera memperbaiki dirinya. Nikmat itu meskipun beraneka bentuk warnanya hanya disebabkan oleh karena melihat dan dekat kepada Allah. Demikian pula siksa walau bagaimanapun aneka macamnya hanya karena terhijabnya dari Allah. Maka sebabnya siksa itu karena adanya hijab, dan sempurna nikmat itu ialah melihat kepada zat Allah yang mulia. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Berapa wajah manusia kelak berseri-seri dapat melihat wajah Allah. Nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih melihat kepada Allah itu memang tiada bandingannya, sehingga apabila manusia di surga ditanya oleh Allah, apakah yang kamu rasa kurang dan yang akan kamu minta, jawab mereka, kami cukup puas dan tidak ada hasrat untuk minta apa-apa lagi, sebab sudah cukup puas. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah hijab untuk melihat wajah zat Allah, maka disitulah mereka merasa tidak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dirasakan oleh hati perasaan dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata karena masih bertahan belum dapat melihat musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah bersama Rasulullah di Gua Tur, di mana Abu Bakar risau dan sedih hati. Langsung oleh Rasulullah diingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, sedih, sesungguhnya Allah beserta kami. Asyibli berkata, siapa yang benar-benar mengenal Allah tidak akan risau atau berduka cita untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la haufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para waliullah itu tidak merasa takut dan tidak merasa duka cita. Dan sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Tur, ya Abu Bakar, ma dannuka bi isna'in Allahu thalithuhuma. Bagaimanakah perasaanmu hai Abu Bakar terhadap dua orang yang ditigai oleh Allah, disertai dilindungi oleh Allah? Setengah dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu jika Allah memberi rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkan kamu. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas, tersesat jika merasa diri kaya tidak berhajat. Sa'ad bin Abi Waqqas rahimakumullah
berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rizki yang mencukupi dan sebaik-baik zikir yang samar. Abu Darda rahimakumullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada terbit atau terbenam matahari melainkan di sisinya ada dua malaikat yang berseru. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Hai sekalian manusia, silahkan kembali kepada Allah. Sesungguhnya yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik dari yang banyak hingga melalaikan dan menyesatkan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Pergunakan semua yang diberikan Allah kepadamu, yaitu yang berupa hidup, panca indera, akal pikiran, tenaga dan harta kekayaan, untuk mencapai kebahagiaan dan keuntungan akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu daripada dunia. Kepentingan yang pertama dan utama ialah keselamatan akhirat. Adapun dunia, maka ia sambil lalu jika tidak lupa, sebab siapa yang sungguh beramal untuk akhirat, maka dunianya terjamin untung dan puas. Sebaliknya, jika amal usahanya hanya untuk dunia, maka baginya tidak bertambah dari ketetapan Allah, dan akhiratnya rugi, tidak dapat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukannya kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ialah kaya hati, tenang jiwa. Tersebut dalam kitab-kitab yang dahulu. Allah berfirman, sesungguhnya seringan-ringan hukumanku terhadap seorang alim jika ia condong kepada keduniaan, akan aku cabut daripadanya kelezatan bermunajat kepadaku. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula keduaanmu pada dunia. Seorang ditanya, mengapakah engkau tidak pernah risau? Jawabnya, karena saya tidak menyimpan barang yang akan merisaukan, menyusahkan bila hilang. Sebab yang menyenangkan itulah pula yang menyusahkan. Jika sedikit, maka sedikit pula, dan bila banyak yang disenangi, tentu banyak pula yang akan menyusahkan. Hikayat seorang memberi hadiah kepada raja sebuah gelas dari virus yang bertaburkan permata yang sangat berharga. Maka karena sangat gembira raja menerimanya, ia menunjukkan hadiah itu pada seorang hakim ahli hikmat. Bagaimana pendapatmu tentang gelas ini? Jawab hakim, pendapatku itu suatu bala dan kefakiran. Tanya raja, bagaimana pendapatmu itu? Jawabnya, jika pecah berupa bala, sebab tidak dapat ditempel dan tidak ada gantinya. Jika tercuri, kau sangat butuh kepadanya sehingga menjadi fakir kepadanya, maka tidak lama tiba-tiba gelas itu pecah. Maka benar, raja merasa mendapat bala dan sangat menyesal, lalu berkata, benar kata hakim itu, seorang yang berakal sehat, yaitu orang yang tidak terpengaruh oleh sesuatu jika ada, menyebabkan repot, sibuk, dan bila hilang menyebabkan penyesal dan bingung. Al-Junaid berkata, seorang yang berakal sehat itu ialah yang menyelidiki segala sesuatu, mencari yang lebih utama untuk dikerjakan dan didahulukan dari lain-lainnya, dan selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah dalam membedakan apa yang berguna atau mudarat baginya dunia akhiratnya. Jika engkau tidak ingin dipecat, maka jangan memangku jabatan yang tidak akan tetap bagimu untuk selamanya. Jika engkau tertarik oleh permulaannya,
pandangan luarnya, maka akan menjemukan engkau pada akhirnya. Jika engkau terpengaruh oleh pandangan lahir, maka akan dilarang oleh hakikat batinnya. Memang kedudukan itu pada lahirnya menarik, tetapi pada hakikatnya amanat yang berat, jarang orang selamat dari fitnahnya, sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, a'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaron thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa penghidupan dunia hanya main-main dan hiburan dan perhiasan dan bangga-banggaan di antara kamu, dan berlomba memperbanyak harta dan anak buah, bagaikan air hujan yang mengagungkan petani hasil tanamannya, kemudian berubah menjadi kering, maka terlihat menguning warnanya, kemudian menjadi sampah bahan bakar. Sedang di akhirat tersedia siksa yang berat, di samping ada pula pengampunan Allah dan keridhaannya. Dan tiadalah kehidupan di dunia kecuali kesenangan yang menipu. Al-Hadid 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hubud dunya ra'sun kulli hati'atin. Cinta pada dunia itu pokok dari segala dosa. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan kau terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhad fid dunya yuhibbakallahu wadhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Jauhkan dirimu dari tipuan dunia, niscaya Allah kasih padamu, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai orang. Imam Ali rahimakumullah menulis surat kepada Salman Al-Farisi rahimakumullah, sesungguhnya dunia ini bagaikan ular licin pegangannya, namun membunuh bisanya. Karena itu abaikanlah, berpanglinglah daripadanya dan dari apa yang mengagungkan engkau, karena sedikitnya yang dapat engkau bawa sebagai bekal, dan jangan risau terhadapnya karena engkau yakin akan berpisah padanya, dan letakkan kesenanganmu dalam kewaspadaanmu terhadap apa-apa yang ada di dalamnya, sebab orang di dunia apabila ia mulai senang, tenang, langsung dibawa ke jurang bahaya yang binasa. Seorang hakim berkata, dunia ini bagaikan impian orang tidur, kesenangannya bagaikan bayangan awan, kejadian-kejadian bagaikan anak panah yang mengenai sasarannya, sedang syahwat-syahwatnya bagaikan sesuatu yang beracun, dan godaannya bagaikan gelombang yang besar. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya. Sebab manusia bila menderita ujian-ujian Allah yang berupa bala, maka ia tidak senang dunia, lalu ingin mati, ingin berpisah dari dunia yang fana ini. Bala yang biasa diujikan Allah ialah kemiskinan, penyakit, kelaparan, ketakutan, kehilangan harta, kematian, dan lain-lainnya yang menimbulkan kecemasan manusia dan tiada ketenangan hidup. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, belajarlah kita untuk menjadi baik dan benar, karena kita sendiri pun belum benar dan belum baik. Semoga dalam perjalanan kita semua dalam kehidupan di dunia ini mendapat ridha Allah dan Rasulullah, dan semoga nanti ketika kembali kepada Allah dan Rasulullah mendapat kesenangan yang sempurna di sisinya. Dari saya sebagai memberikan hidayah-hidayah lewat kitab Al-Hikam dari para wali Allah,
dari Ibnu Athaillah semoga bermanfaat bagi saya sekeluarga dan bagi para pendengar juga sekeluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.